Amfibia. Pernahkah kamu melihat katak melompat dari kolam ke daratan? Itulah salah satu kehebatan amfibia, yaitu kemampuannya beradaptasi pada dua lingkungan yang berbeda. Istilah amfibia sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu amfi yang berarti dua, dan bios yang berarti kehidupan. Karakteristik amfibia: bertulang belakang, vertebrata, berdarah dingin, poikiloterm, kulit lembab, tipis, tanpa sisik, berfungsi juga untuk pernapasan, bernapas dengan paru-paru, kulit, dan insang pada fase larva, berkembang biak dengan bertelur, fertilisasi umumnya eksternal, mengalami metamorfosis dari larva, hidup di air, dewasa, darat, dan air. Jantung 3 ruang, memiliki 2 pasang kaki, kecuali apoda. 3 ordo utama amfibi. Pertama, ordo Anura. Anura adalah ordo amfibia yang paling kita kenal sehari-hari. Ciri paling khas, tidak punya ekor saat dewasa dan punya kaki belakang yang panjang, sempurna untuk melompat jauh atau berenang cepat. Anura hidup di berbagai habitat, sawah, hutan hujan, pohon, bahkan gurun. Karakteristik Anura, tidak berekor saat fase dewasa. Nama, Anura, sama dengan tanpa ekor. Kaki belakang lebih panjang dari kaki depan, dilengkapi selaput renang, bersuara keras, punya kantong suara, terutama jantan, untuk menarik pasangan. Kulit ada yang halus, katak frog, dan berbintil kasar, kodok tot, bertelur di air atau tempat lembab, berudu hidup di air sebelum bermetamorfosis. Rhacophorus rainwarti, katak pohon hijau, kingdom, Animalia, filum, Chordata, kelas, amfibia, ordo, Anura, famili, Rhacophoridae. Genus, Rhacophorus, spesies, Rhacophorus rainwarti. Rhacophorus rainwarti punya selaput antar jari yang lebar, sehingga bisa melayang antar pohon. Hidup di kanopi hutan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Ordo kedua amfibia adalah ordo Urodela. Berbeda dari katak, anggota Urodela tetap mempertahankan ekornya hingga dewasa. Tubuhnya ramping dan panjang, gerakannya lebih lambat, dan banyak yang menghabiskan hidup di dalam air atau tanah lembab. Beberapa spesies bahkan punya kemampuan regenerasi anggota tubuh yang luar biasa. Karakteristik Urodela, memiliki ekor sepanjang siklus hidup, tidak hilang saat dewasa. Tubuh silindris memanjang dengan 4 kaki berukuran relatif seimbang. Tidak bersuara, tidak punya kantong suara seperti katak. Beberapa spesies bersifat neoteni, tetap dalam kondisi larva, beinsang, seumur hidup, mampu meregenerasi ekor, kaki, bahkan sebagian organ dalam jika terluka. Contoh spesies, Salamandra salamandra, salamander api, kingdom, Animalia, filum, Chordata, kelas, amfibia, ordo, Chordata, Urodela, famili, Salamandridae, genus, Salamandra, spesies, Salamandra salamandra. Tubuh salamandra berwarna hitam dengan bintik kuning mencolok sebagai sinyal racun. Hidup di hutan Eropa dan mengeluarkan toksin dari kulitnya. Ordo ketiga amfibi, ordo Apoda. Jika kamu melihat apoda, kamu mungkin tidak langsung menyadari bahwa ini adalah amfibia. Tubuhnya mirip cacing tanah atau ular kecil. Tidak punya kaki sama sekali. Mereka hidup tersembunyi di dalam tanah atau di dasar sungai, sehingga jarang terlihat dan masih banyak yang belum diteliti. Karakteristik Urodela, memiliki ekor sepanjang siklus hidup, tidak hilang saat dewasa. Tubuh silindris memanjang dengan 4 kaki berukuran relatif seimbang. Tidak bersuara, tidak punya kantong suara seperti katak. Beberapa spesies bersifat neoteni, tetap dalam kondisi larva, beinsang, seumur hidup. Mampu meregenerasi ekor, kaki, bahkan sebagian organ dalam jika terluka. Contoh spesies, Caecilia tentaculata, Caecilia kopan, kingdom, Animalia, filum, Chordata, kelas, amfibia, ordo, Gymnophiona, apoda, famili, Caecilidae, genus, Caecilia, spesies, Caecilia tentaculata. Caecilia tentaculata dapat ditemukan di Amerika Selatan. Hidup menggali tanah lembab di hutan tropis, panjang bisa mencapai 60 cm. Metamorfosis, katak menjalani metamorfosis sempurna, holometabola, artinya bentuk tubuhnya berubah drastis dari tahap ke tahap. Proses ini bukan sekadar tumbuh besar, tapi perombakan total. Organ bernapas berganti, kaki tumbuh, ekor diserap, dan habitat pun berpindah dari air ke darat.